Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah ya. Kali ini bioskop kita akan menceritakan film yang berjudul Troll. Film ini mengisahkan tentang makhluk batu raksasa yang telah hilang ribuan tahun dan akhirnya bangkit kembali. Jangan lupa sebelum mulai pastikan kalian untuk like dan subscribe dulu ya. Selamat menonton. Film diawali dengan seorang anak kecil yang sedang melakukan panjat tebing di bebatuan tinggi Norwegia. Ia hanya berdua bersama ayahnya, lalu mereka sampai puncak dan mereka memandangi ke arah puncak bukit misterius. Puncak itu diyakini bernama Puncak Troll. Ayahnya menjelaskan lagi tentang dongeng troll, tapi lagi-lagi anaknya tidak mempercayainya dan ia tetap meyakini bahwa itu hanyalah dongeng saja. Nah, sampai pada akhirnya ayahnya itu menyuruh ia untuk merasakannya menggunakan hati, bukan hanya dari mata saja. Lalu anak itu mencoba dan tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari bukit di depannya. Sedangkan ia hanya bisa terdiam dan terpaku membisu. Dan film pun dimulai. Di salah satu pantai Norwegia Barat, ada sekelompok orang yang sedang mencari fosil dinosaurus. Tetapi setelah berhari-hari tidak kunjung juga menemukan apa yang mereka cari. Lalu ada seorang wanita yang masih menggali tanah, padahal bosnya sudah mengatakan untuk stop pencarian ini. Tapi wanita ini terus saja menggali. Dan di tengah galiannya, mereka akhirnya menemukan fosil dino yang selama ini mereka cari. Lalu si bos memberitahu semua rekannya dan mereka berpesta atas penemuan itu. Scene berlanjut di sebuah gunung bebatuan, di mana di sana terdapat proyek pembangunan terowongan jalan, dan ada banyak orang yang unjuk rasa di sana atas penolakan proyek tersebut. Tapi sang mandor tidak menghiraukannya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk memasang peledak tersebut. Lalu sang mandor menekan tombol dan bongkahan batuan itu pun akhirnya duar meme. Kemudian beberapa pekerja masuk ke dalam terowongan untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Nah, pada saat pengecekan terdengar suara gemuruh di sekitar mereka. Kemudian tiba-tiba terowongan itu pun ambruk seketika dan semua pekerja berlarian keluar terowongan itu. Berita itu pun sampai kepada Perdana Menteri. Di sana mereka mengadakan rapat terkait kejadian naas itu. Karena tidak ada jawaban yang bisa ditemukan, akhirnya mereka memanggil Tidman. Nah, Tidman ini adalah gadis kecil yang melakukan panjat tebing dengan ayahnya waktu itu dan kini ia sudah dewasa. Ia diminta untuk menghadap Perdana Menteri untuk dimintai pendapat. Ketika sampai di ruangan, ternyata semua sudah menunggu kedatangannya dan diskusi pun dimulai. Beberapa petinggi negara masih mencari alasan logis. Mereka tetap mengira bahwa itu adalah kondisi alam saja. Sampai akhirnya seorang wanita masuk dan memberikan sebuah video kejadian pada saat itu. Dan Tidman terkejut, ia melihat bahwa ada sosok besar di balik bencana itu. Scene berlanjut di sebuah desa dekat pegunungan. Ada seekor anjing yang terus-terusan menggonggong. Anjing ini terlihat ketakutan dan seperti memberi isyarat bahwa ada sesuatu datang mendekati rumah tuannya. Sedangkan di dalam, ada sepasang suami istri yang sedang duduk di meja makan. Tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu yang menyebabkan rumah mereka bergetar seperti terjadi gempa. Mereka bergegas bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan ketika mereka keluar rumah, ternyata sebagian rumah mereka telah rusak seperti telah ditabrak oleh sesuatu yang besar. Kemudian Tidman bersama Andreas, asisten Perdana Menteri, mereka mengunjungi desa di mana kakek dan nenek tadi ini berada. Sesampainya di sana, Tidman meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang besar seperti makhluk raksasa yang datang ke sini. Karena ia melihat lubang itu persis seperti bekas telapak kaki. Setelah keliling, Tidman yakin satu-satunya jawaban yang harus ia cari adalah mendatangi ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Tidman pun sedih karena sudah lama ia tidak bertemu dengan ayahnya itu. Kemudian dalam rumah, ayahnya kembali menjelaskan bahwa itu adalah troll, makhluk yang ada dalam dongeng yang ia ceritakan kepada Tidman dulu. Tapi Tidman lagi-lagi tidak percaya kepada dongeng itu karena baginya itu hanya cerita zaman dulu saja. Lalu ayahnya mengajak mereka untuk menelusuri di mana terakhir makhluk itu berada. Dengan berperdalakan peta yang hanya dimiliki ayahnya itu, mereka turun di suatu bebatuan. Ayahnya turun dan mengecek bebatuan itu.
Ia meyakini bahwa itu adalah titik di mana troll berada. Ketika sedang berdebat dengan anaknya, tiba-tiba batu itu mengedipkan mata lalu hidup. Sontak mereka pun lari ke dalam helikopter untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka benar-benar takut dan terkejut, tapi ayahnya malah senang karena selama ini ia percaya bahwa troll masih ada itu terbukti. Perdana Menteri memerintahkan pasukan angkatan darat untuk mengurusnya. Tin Man beserta ayahnya ikut rombongan asalkan tetap mematuhi perintah Kapten Chris. Dan malam hari itu pun mereka berangkat ke lokasi terakhir di mana troll berada. Semua pasukan bersiap di posisinya dan tinggal menunggu arahan perintah untuk menyerang. Tin Man yang sendirian dan sedang merenung kemudian dilihat oleh ayahnya dan ayahnya mendatanginya untuk menemaninya mengobrol tentang masa lalu mereka. Di tengah obrolan tiba-tiba suara raungan datang dari kejauhan dan ternyata itu adalah troll. Semua pasukan siap menyerang dan perintah menyerang dikeluarkan. Serangan pertama itu tidak mempan kepada troll. Hal itu malah membuatnya marah dan menyerang balik semua pasukan. Di tengah peperangan itu, ayah Tin Man berusaha menenangkan troll dan hal itu pun berhasil. Tapi ternyata pasukan lain langsung menyerang troll dan tidak tahu bahwa ada ayahnya Tin Man di situ. Jelas saja, troll marah dan tanpa sengaja mengenai ayahnya Tin Man. Karena benturan keras itu, ayahnya terluka parah. Ia hanya menitipkan kata-kata seperti pesan kepada Tin Man. Sebelum akhirnya ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya, sementara troll yang melihatnya hanya diam lalu pergi dari lokasi itu. Keesokan harinya, Tin Man mulai mempercayai dongeng itu dan mencari tahu kemana jawaban atas teka-teki itu. Namun, pemerintah tetap tidak mempercayainya dan tetap bersikeras untuk memusnahkan troll dengan cara menyerangnya. Kemudian, Kapten Chris membantu menjelaskan kepada Perdana Menteri, hingga akhirnya Perdana Menteri memperbolehkan ide dari Tin Man untuk membawa lonceng raksasa. Karena troll sangat membenci bunyi lonceng. Benar saja, sesampainya di sana, troll begitu ketakutan akan suara lonceng yang dibawa oleh helikopter. Tapi troll yang kesal menghancurkan helikopter itu kecuali sisa yang dinaiki oleh Tin Man. Sesampainya di kantor, Tin Man yang merasa gagal dikeluarkan dari tim oleh Perdana Menteri. Scene berlanjut. Pemerintah segera melakukan evakuasi di daerah Olso karena mereka ingin menghancurkan troll beserta kota tersebut menggunakan rudal. Di tengah perjalanan di dalam sebuah mobil, Tin Man membuka kembali buku catatan tentang troll dan ia menemukan sesuatu, kemudian mengajak Andreas untuk memutar balik mobil dan pergi menuju istana. Sesampainya di istana, ternyata penjaga itu mengenal Tin Man karena ia adalah teman dekat ayahnya. Lalu penjaga itu mengarahkan mereka ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana isi ruangan tersebut membuat Tin Man dan Andreas terkejut. Ternyata itu adalah rumah Raja Troll. Penjaga itu menceritakan bahwa pemerintahan dulu membantai semua keluarga troll kecuali menyelamatkan anak troll yang kini sedang ada di tengah kota itu. Di tengah kota, semua orang telah dievakuasi dan kota itu kosong karena akan dijatuhkan rudal ketika troll melintasi kota itu. Tiba-tiba, Tin Man dan Andreas menggunakan mobil ke tengah kota. Mereka membawa tengkorak kepala Raja Troll dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian troll dan masuk ke perangkap yang telah mereka siapkan. Kemudian mobil dipacu begitu cepat, namun sialnya tali penyangga putus dan tengkorak itu jatuh. Troll kemudian mengambil tengkorak itu, tapi malah terjatuh dan hancur. Jelas saja, troll begitu marah dan terus mengejar mereka berdua. Akhirnya, troll masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Semua lampu dihidupkan dan troll benar-benar merasa panas dan kesakitan. Karena troll tidak bisa terkena cahaya panas ataupun cahaya matahari. Semua bergembira karena plan mereka berhasil dilakukan. Tetapi tidak dengan Tin Man. Ia merasa kasihan dan ia pikir ini bukan langkah yang tepat untuk menghentikan troll. Tin Man segera memadamkan semua lampu-lampu itu. Kemudian ia datang menghampiri troll dan berteriak kepada troll untuk pergi dari sini dan pergi ke pegunungan agar hidupnya lebih aman. Tiba-tiba saja sinar matahari pagi muncul.
Troll merasa kepanasan, lalu ia terjatuh, dan karena ia tidak boleh terkena sinar matahari, akhirnya Troll kembali menjadi batu untuk selamanya. Suasana pun haru. Tinman memeluk Andreas karena telah membantunya mengatasi Troll. Dan film pun berakhir. Jadi segitu aja alur cerita film bioskop kita kali ini. Jangan lupa follow dan komen. Dan kira-kira selanjutnya kalian pengen bahas film apa lagi. Sampai bertemu.